Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Hairani Lubis. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7B. Baiklah, di dalam mata kuliah akuntansi keuangan ini, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kerangka Konseptual FASB, IASB atau IAI. Perlunya kerangka konseptual ini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, dan yang kedua sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu-isu yang baru muncul, dan yang ketiga sebagai dasar membuat pertimbangan atau judgement dalam menyajikan laporan keuangan, dan yang keempat yaitu meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Ada beberapa tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang pertama yaitu memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan yang potensial serta pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan rasional sebagai investasi, kredit, dan keputusan lainnya. Dan yang kedua yaitu memberikan informasi guna membantu investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dalam menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas di mana yang akan datang jadi dividen atau bunga dan hasil dari penjualan, pelunasan, atau jatuh tempo dari sekuritas atau pinjaman. Memberikan informasi mengenai daya ekonomi perusahaan dan klaim atas sumber daya itu atau kewajiban untuk mentransfer sumber daya kepada kesatuan lain dan ekuitas, kejadian dan situasi yang akan mempengaruhi sumber daya dan klaim terhadap sumber daya itu. Adapun laporan keuangan itu ada terbagi tiga. Yang pertama yaitu neraca, di mana neraca adalah laporan tentang posisi keuangan yang terdiri dari harta, utang, dan modal pada suatu tanggal tertentu. Dan yang kedua yaitu rugi laba, di mana rugi laba ini adalah laporan hasil usaha perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari penghasilan dan penjualan utama, sampingan, luar biasa, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tertentu. Dan yang ketiga yaitu laporan perubahan posisi keuangan. Laporan posisi tentang arus kas atau arus dana yang biasanya diartikan sebagai modal kerja dan pos-pos penggunaan dana tersebut selama jangka waktu tertentu. Laporan keuangan kelompok kedua berupa laporan perubahan laba ditahan, yaitu laporan tentang perubahan modal selama jangka waktu tertentu yang meliputi saldo awal, perubahan modal, dan saldo akhir. Organisasi Profesi Akuntansi di Indonesia atau IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 yang bertujuan untuk mempertinggi mutu pekerja akuntansi, membimbing perkembangan akuntansi, dan mempertinggi mutu pendidikan akuntansi. IAI terdiri dari 3 seksi. Yang pertama yaitu IAI Akuntansi Publik, yaitu anggota IAI berprofesi sebagai akuntansi publik. Dan yang kedua, IAI Seksi Akuntan Manajemen, yaitu IAI yang bekerja dalam perusahaan termasuk BUMN, bank, pemerintah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, IAI Seksi Akuntansi Pendidik, yaitu anggota IAI yang berprofesi sebagai pendidik. Komite IAI ada 3. Yang pertama, Komite Norma Pemeriksa Akuntan. Yang kedua, Komite Kode Etik. Yang ketiga, Komite Perpajakan. Ada beberapa elemen-elemen dalam laporan keuangan. Dalam SAFEC nomor 3 terdiri dari aktiva atau aset, hutang atau liability, ekuitas atau equity, investasi oleh pemilik atau investment by owner, kemudian yaitu distribusi kepada pemilik atau distribution to owner, laba komprehensif atau comprehensive income, pendapatan atau revenue, keuntungan atau gains, kerugian atau losses. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di dalam Google Classroom. Baiklah, kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Terima kasih atas
atas kesediaannya untuk menonton video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.